Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Surat untuk Presiden Joko Widodo. Sebuah surat terbuka ditulis oleh Dr. Aprinus Salam, seorang doktor dari kampus Universitas Gadjah Mada. Saya menulis surat ini sebagai warga negara Indonesia, tidak mengaitkan diri saya dengan institusi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Menilik situasi dan kondisi Indonesia dari Oktober 2023 hingga Februari 2024, berdasarkan sejumlah berita yang saya baca dan dengar, saya menangkap adanya suasana yang tegang, saling bertentangan, dan ada risiko untuk mengarah pada berbagai konflik dan kekerasan. Pada Maret 2023, Indeks Gini Nasional sekitar 0,39. Menurut saya, hari-hari ini tidak bisa bertahan di angka tersebut. Ini sangat riskan dan mengkhawatirkan. Salah satu sumber penyebabnya karena adanya posisi-posisi politik, sosial, agama, dan ekonomi yang berbeda. Setiap warga punya hak untuk memperjuangkan nasib dan karir hidupnya dalam ruang yang mereka tempati masing-masing dan sehari-hari. Secara hidup bersama, secara hidup bernegara, warga berhak mendapat keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Warga berhak mendapatkan hidup yang layak dan pantas, hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Itu pula yang menjadi amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tampaknya kondisi bernegara tidak sepenuhnya bisa dipahami sebagai suatu yang kondusif dan membuat kita merasa perlu tenang-tenang saja. Setiap warga dalam posisi yang berbeda. Mungkin tidak sama pendapat dan penilaiannya tentang situasi dan kondisi negara saat ini. Ada yang dalam kondisi sukses dan memang ada yang kalah dalam merasa dikhianati. Dalam banyak hal, saya tetap melihat keberhasilan dan kesuksesan Bapak Presiden mengelola pembangunan non-fisik dalam berbagai sektornya, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Berita-berita tentang itu cukup luas dan dengan mudah bisa didapatkan. Tetapi, saya juga mencatat hutang Indonesia terlihat membengkak di atas 8.000 triliun. Alhamdulillah, kekuasaan Bapak Presiden telah berjalan lebih dari
9 tahun menuju 10 tahun. Saudara-saudara, di atas keberhasilan dan kesuksesan tersebut, belakangan saya merasakan harga-harga kebutuhan sehari-hari naik. Saya mendengar banyak keluhan dan kesusahan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Fluktuasi persoalan itu bahkan semacam siklus situasi dengan situasi masanya masing-masing. Salah satunya tentu masalah suksesi kepemimpinan nasional. Tahun 1965, bangsa Indonesia berdarah-darah menghasilkan kepemimpinan Soekarno. Tahun 1998, bangsa Indonesia kembali bergenang darah menghasilkan kekuasaan Soeharto. Tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi lagi. Dalam ketegangan prosesi dan situasi tersebut, banyak kejadian politik yang dianggap tidak wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Yang paling menonjol, misalnya, masalah keputusan MK dan pemilu yang dinilai curang. Perlahan dan terus-menerus meluas. Bapak dinilai semakin otoriter dan mengarah menjadi diktator. Mohon maaf, begitu banyak umpatan dan makian hingga kata-kata kotor ditujukan kepada Bapak Presiden. Saya tidak tega mengutipnya di sini. Sedih sekali rasanya mendengar berbagai pernyataan makian yang kotor itu ditujukan kepada Bapak. Otomatis juga ditujukan kepada negara atau ditujukan kepada kepala negara sebagai simbol kepemimpinan nasional. Situasi dan kondisi-kondisi yang bertentangan tersebut tidak dapat dipungkiri adalah sesuatu yang nyata. Resikonya menyangkut terpecah-pecah ke dalam berbagai posisi ideologis. Posisi ideologis tersebut akan terus-menerus mengalami radikalisasi. Akan banyak muncul laki-laki yang saling bermusuhan dan saling membenci. Kini kita lihat telah banyak kelompok-kelompok dalam masyarakat yang seolah siap perang dan saling mengalahkan atau menghancurkan antara satu dengan yang lain. Dalam situasi yang tidak jauh berbeda, hal tersebut sudah pernah terjadi. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya menyadari bahwa mekanisme kekuasaan memberi peluang penguasa untuk bersiasat dan berstrategi untuk menjaga, mempertahankan, mengamankan kekuasaannya. Memang terjadi perbedaan
dan pertentangan dalam ruang internal partai, antar partai, dan sebagainya. Sehingga saya yakin Bapak menjadi sangat tidak nyaman dengan situasi internal yang Bapak alami. Kemudian, menurut saya, Bapak dengan tim memiliki skenario tersendiri untuk membangun konfigurasi politik yang baru ke depan. Skenario itu belum bisa secara terbuka Bapak jelaskan secara resmi ke masyarakat atau ke bangsa Indonesia. Di sini pula banyak pengamat dan warga menafsirkannya secara bebas dan terutama dalam posisi ideologisnya masing-masing. Berbagai tafsir itu bisa menjadi bola api liar yang bisa menyambar apa saja dan siapa saja. Jika menyambar di tempat-tempat yang ada minyak yang mudah terbakar, maka akan jadi kebakaran api yang berbahaya, yang akan membakar, menghanguskan, dan membunuh banyak warga Indonesia. Saya merasa tidak dalam posisi, saya merasa kita dalam situasi baik direncanakan maupun tidak, yang seketika akan terjadi ledakan yang berbahaya. Apalagi nanti terdapat pihak yang juga dengan skenario yang berbeda mengambil momen dan kesempatan agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan menjadi peristiwa politik yang tidak kita kehendaki. Misalnya terbunuhnya sejumlah warga. Hal itu akan menjadi pemicu yang berkelanjutan dan akselerasi kekerasan akan terjadi beruntun. Saya berpendapat dengan sisa sedikit waktu kekuasaan Bapak perlu mengklarifikasi skenario, sikap, dan tindakan politik Bapak Presiden secara jujur dan ikhlas. Misalnya, dalam suatu pernyataan pidato kebangsaan, tentu akan ada hal-hal dan akan membuat kita semua merasa sangat tidak nyaman dan bahkan sakit hati. Akan tetapi, hal itu tentu sedikit banyak akan menyelamatkan banyak pihak, termasuk nama baik dan harga diri Bapak sebagai presiden. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai jerih payah Bapak dengan berbagai kesuksesannya justru akan berkurang dan mengalami pembusukan di akhir masa jabatan Bapak. Surat ini saya tulis karena saya menyayangi Bapak Jokowi sebagai presiden. Sebagai warga bahkan tidak pernah bertemu presidennya secara langsung. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Terima kasih. Yogyakarta, 28 Februari 2024. Itu tadi surat
dari Bapak Aprinus Salam kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.